Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang akan menyajikan video mengenai pembahasan ITM. Ini lebih ke konsepnya. Jadi apakah ITM itu, kemudian model-model pendekatan ITM dalam pengajaran di SD. Jadi ITM itu terdiri dari 3 kata ya. Jadi I-nya itu merupakan ilmu, kemudian T-nya adalah teknologi, dan M-nya adalah masyarakat. Untuk pembahasan satu persatunya itu kita harus tahu dulu pengertian dari ilmu ya, kemudian teknologi, dan pengertian dari masyarakat. Ilmu itu adalah kemampuan manusia memanfaatkan akal pikir yang diberikan oleh Allah SWT dalam bentuk pengetahuan guna mengelola alam dunia dan memanfaatkannya. Kemudian untuk teknologi sendiri itu berasal dari istilah teken ya, yang berarti seni atau keterampilan. Teknologi adalah penerapan pengetahuan teoritis pada masalah-masalah praktis, dan teknologi akan memberikan pengaruh dalam kelangsungan hidup manusia. Kemudian yang terakhir itu pengertian masyarakat. Ada beberapa pengertian masyarakat menurut ahli. Salah satu aja ini menurut Selo Sumarjan. Jadi masyarakat itu adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Itu kemudian untuk kedudukan konsep ITM sendiri dalam pembelajaran IPS itu pertama memahami ilmu pengetahuan di masyarakat. Jadi harus memahami ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat. Itu merupakan rangkaian pertama dari kedudukan konsep ITM. Kemudian yang kedua yaitu pengambilan keputusan warga negara. Yang ketiga yaitu membuat koneksi antara pengetahuan. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan generasi pada sejarah bangsa-bangsa beradab. Jadi ada 4 kedudukan konsep ITM dalam pembelajaran SD. Kemudian model-model pendekatan ITM dalam pelajaran IPS SD. Yang pertama ada inklusi ITM ke dalam mata pelajaran yang ada. Kemudian yang kedua yaitu perluasan mata pelajaran yang ada. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu pembuatan materi pembelajaran yang baru ya. Yaitu bagian mengenai konsep pendekatan ITM dalam pendidikan IPS. Dalam konsepnya yaitu menerangkan mengenai apakah ITM itu, kemudian kedudukan konsep ITM dalam pembelajaran IPS, dan yang terakhir yaitu model pendekatan ITM dalam pengajaran IPS di SD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai karakteristik program integrasi ITM dalam pembelajaran IPS. C. Karakteristik program integrasi ITM dalam IPS, yaitu 1. Hasilnya dinyatakan secara jelas, antara lain A. Peka terhadap ilmu dan teknologi dalam arti memahami dan mengapresiasi bagaimana ilmu itu terbentuk. B. Membuat keputusan rasional yang dapat digunakan untuk penelitian dan memecahkan masalah krusial masa kini dan masa datang. C. Mampu memahami informasi dari sejumlah disiplin dan menerapkan sesuai kondisi masyarakat. D. Memahami bahwa kemajuan iptek merupakan warisan masyarakat terdahulu. E. Menyadari semakin banyaknya peluang untuk bekerja di bidang iptek. Yang kedua, mengembangkan organisasi yang efektif. Strategi organisasi pembelajaran ini meliputi A. Bisa menjelaskan isu-isu dan mengambil keputusan dengan identifikasi kejadian. B. Pengumpulan data lapangan dan data yang berkaitan dengan nilai. C. Pertimbangan alternatif tindakan dan akibat-akibatnya. D. Identifikasi tindakan. Dan E. Rencana tindakan. Nomor ketiga yaitu sistem dukungan. Sistem dukungan merupakan sarana penting untuk pembelajaran ITM dan IPS karena dapat membantu memecahkan masalah atau konflik dan melayani siswa dalam proses belajar mengajar. Baik, saya akan melanjutkan untuk strategi instruksional.
kriteria pembelajaran yaitu harus menarik bahwa pemberian pelajaran lebih baik berupa proses daripada materi. Siswa harus dapat menikmati pelajaran IPS dengan mencari bahan bacaan yang berhubungan dengan IPS dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan. Jadi, dalam kesimpulannya, pendekatan ITM atau juga disebut STS, Sistem Teknologi Society, muncul menjadi sebuah pilihan jawaban atas kritik terhadap pengajaran IPS yang bersifat tradisional atau take a book. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, peserta didik menjadi lebih aktif dalam menggali permasalahan berdasarkan kemampuan atau pengalamannya siswa tersebut dengan sendirinya hingga mampu melahirkan kerangka pemecahan masalah dan tindakan yang dapat dilakukan secara nyata. Dan saran dalam pendekatan ITM atau juga STS, Sistem Teknologi Society, muncul menjadi sebuah pilihan jawaban atas kritik terhadap pengajaran IPS yang bersifat tradisional atau textbook yang tadi. Dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik menjadi lebih aktif dan menggali permasalahan berdasarkan pada pengalaman sendirinya. Dan siswa tersebut melakukan dengan tindakan yang dapat dilakukan secara nyata. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian. Maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan maupun penulisan.